Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat bertemu di dunia maya. Selamat berjumpa dengan kegiatan PJJ yang keempat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita pelajari minggu ini menjadi keberkahan untuk kita bersama. Baiklah siswa semuanya, hari ini sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa, karena dengan berdoa inilah kita nanti bisanya belajar dengan penuh semangat, serius, dan tak lupa juga kita memakai prokes seperti masker, jaga kesehatannya setiap saat, setiap waktu, dimanapun kamu berada. Baiklah siswa, kita lanjutkan sekarang dalam kegiatan PJJ keempat. Sebelum kita mulai ke PJJ keempat ini, Undo mengulas kembali materi minggu kemarin, yaitu tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di dalam konsep itu, kita harus mengingat dan memahami bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia ini. Kemudian kita lihat lagi, di dalam konsep itu kita akan memahami sila-sila dalam Pancasila bahwasanya merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau tidak dapat diubah, dihapus, dan mengganti dasar negara Pancasila tersebut. Jadi semua materi minggu kemarin itu yang pokok harus kita pahami. Yang pokok yang harus kita pahami ada dua konsep tersebut. Yang pertama tentang menyadari bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian sila-sila Pancasila itu tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dirubah dan tidak dapat dihapus karena itu adalah suatu fondasi kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia untuk memahami daripada nilai-nilai dari sila-sila Pancasila tersebut. Baiklah siswa semuanya, untuk kita lanjutkan pada materi berikut tentang kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Jadi, siswa diharapkan untuk mampu mengerti dan memahami makna Undang-Undang Dasar 1945, serta mampu menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara nilai yang harus kamu kembangkan di dalam kehidupan kamu adalah kamu harus mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berempati terhadap orang lain saat tertimpa musibah serta saling tolong-menolong sesama manusia. Baiklah siswa semuanya, berawal dengan kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar 1945, sebagai awal kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis dan juga sebagai hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis atau yang kita kenal dengan konvensi. Jadi anak-anak semuanya, bahwasanya dengan kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar itu merupakan sebagian hukum dasar, baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dan itu kita kenal dengan konvensi.
Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kenapa kita katakan sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan? Karena dia merupakan tonggak di dalam kenegaraan. Berikut pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara pembukaan. Jadi, pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 setelah perubahan yang kita kenal dengan amandemen, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi anak-anak semuanya, di dalam pembukaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sudah menjadi dasar atau yang kita kenal dengan adanya pasal-pasal dan sudah ada sejak dahulu kalanya. Sekarang hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Jadi, kalian harus paham bahwasanya hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Dengan demikian, pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan tersebut. Jadi anak-anak, alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Maka di dalam konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kalau kita lihat di dalam tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Bagi siapa? Bagi negara Republik Indonesia.
Di dalam makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna di antaranya, pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. 4. Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Jadi di dalam konsep alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki yang sangat penting kita pahami, kita pelajari, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana sebagai sumber motivasi itu, sebagai aspirasi kita. Dalam apa? Misalnya dalam semangat belajar, semangat bergotong royong, semangat saling bantu sesama teman, dan sebagainya. Kemudian juga mengandung nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang secara umum yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa, baik itu bangsa Indonesia ke bangsa negara lain ataupun baik di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat harus tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Jadi ada 4, nak. Nah, kamu harus ingat itu, bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 memiliki makna yang sudah Bundo sebutkan tersebut. Bundo ingatkan sama kalian semuanya, sebelum nanti Bundo kasih soal, sebelum kamu membaca soal-soal terlebih dahulu, kamu jangan lupa melihat buku paket yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Jangan lupa prokesnya ya, nak. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.